Halo, Assalamualaikum, namaku Aman Zazeni Salma dengan NIM 201 2011 10090 dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, kali ini saya mau membahas tentang layanan perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Malang yang websitenya bisa diakses di sini. Oke, sekarang kita mulai pembahasannya ya, mulai dari fasilitas yang bisa diakses di perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Malang. Nah, fasilitasnya itu ada dua ya, jadi fasilitas fisik dan fasilitas secara daring ya. Nah, fasilitas fisiknya ini sementara ini belum bisa dikunjungi karena adanya pandemi COVID-19. Jadi begini, fasilitas fisiknya itu terdiri dari bangunannya. Jadi bangunan perpustakaan itu megah banget, terdiri dari 3 lantai begitu. Lantai 1 basement itu digunakan untuk ketika mahasiswa check-in atau masuk ke perpustakaan. Nah, jadi fasilitas yang ada di perpustakaan itu ada yang namanya open space, tempat untuk diskusi mahasiswa baik secara grup maupun secara soliter atau sendiri ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin punya kecenderungan untuk lebih bisa menyerap materi dengan cara belajar sendiri bisa menggunakan fasilitas open space yang untuk teman-teman yang punya kecenderungan untuk soliter ya atau belajar sendiri. Kemudian fasilitas bukunya ini juga banyak. Ada fasilitas buku yang dapat dipinjam, semuanya itu ada di lantai 3. Ada berak-rak, dah banyak banget buku yang bisa dipinjam di lantai 3. Kemudian ada buku referensi tugas akhir yang isinya adalah tugas-tugas akhir teman-teman mahasiswa yang udah lulus, tapi sayangnya nggak bisa dipinjam ya, cuman bisa dibayar di tempat, dan kesemuanya itu ada di lantai 2. Nah, di lantai 1-nya itu ada layanan sirkulasi tuh buat teman-teman yang mau minjam buku, silahkan pergi ke lantai 1 untuk meminjam dan mengembalikan buku. Nah, syaratnya cuman punya kartu tanda mahasiswa dengan punya KTM. Kalian sudah punya membership untuk melakukan sirkulasi buku di pusat perpustakaan Universitas Islam Negeri Malang ini gitu teman-teman. Kemudian ada layanan daringnya. Layanan daringnya bisa diakses di banyak ya. Yang pertama itu ada database jurnal elektronik berlangganan. Nah, UIN Malang itu punya database e-jurnal ada 3. Yang pertama adalah Spring Nature yang linknya bisa kalian akses di sini. Nah, itu menyediakan e-jurnal yang berkaitan dengan saintek. Jadi teman-teman yang berasal dari fakultas atau prodi sains dan teknologi bisa tuh nyari jurnal untuk ngerjain tugas atau bikin esai atau bikin makalah dengan membuka Springer ini teman-teman gitu. Nah, yang kedua ada yang namanya Emerald. Nah, kalau tadi Springer untuk teman-teman yang dari prodi atau fakultas saintek, Springer ini adalah untuk teman-teman yang dari Sospolhum ya, sosial politik dan humaniora tuh bisa mengakses Springer untuk nyari-nyari e-jurnal untuk membantu kalian ngerjain tugas. Kemudian ada IFLA Journal yang merupakan tuh sebenarnya adalah
perpustakaan digital yang punya buku referensi dari seluruh dunia yang bisa dipakai untuk mahasiswa dari perpustakaan dan komunikasi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih sebenarnya cara mengakses e-journal yang tadi udah aku jelasin macam-macam websitenya. Jadi pertama-tama karena kalian mahasiswa UIN Malang, kalian pasti dong punya email univ yang domainnya uinmalang.ac.id gitu. Terus yang pertamanya pakai NIM ya, atau nomor induk mahasiswa. Nah, itu yang jadi kata kunci untuk bisa ngakses e-journal ini. Jadi sebenarnya tuh bisa diakses langsung di kampus menggunakan wifi kampus, tapi karena pakai PPKM kan jadi harus ngakses itu lewat rumah kan. Nah, untuk ngakses lewat rumah itu kita harus punya email universitas dulu tuh. Nah, kalau kan punya email universitas ini, pertama kali caranya adalah untuk mengaktifkan email ini melalui Siakap. Nah, setelah mengaktifkan email melalui Siakap, pergilah kalian ke link yang di sini untuk Springer dan yang di sini untuk Emerald. Nah, itu untuk ngisi formulir tuh, untuk kemudian kalian bisa masuk ke dua website e-journal yang tadi aku sebutin. Nah, kemudian ada yang namanya repositori, institusi akses terbuka. Artinya nggak cuma mahasiswa doang yang bisa mengakses repositori ini, tapi juga masyarakat umum secara luas. Nah, repositori itu ada e-tesis yang bisa kalian akses di sini. Kemudian ada repositori yang kalian bisa akses di sini. Kemudian ada e-resource yang linknya bisa kalian akses di sini. Selain memberikan akses ke e-book dan e-journal, layanan daring Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga menyediakan pelatihan setiap minggu yang macam-macamnya. Ada online research skill yang bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Negeri Malang yang dilaksanakan setiap Selasa jam 10 sampai jam 11 siang. Kemudian ada pengecekan orisinalitas karya ilmiah yang bisa diikuti oleh mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir tuh dengan menggunakan aplikasi Turnitin yang dilaksanakan setiap Selasa juga jam 2 sampai jam 3 siang. Kemudian ada tutorial cara mengunggah e-tesis, sama juga untuk mahasiswa yang sedang mengikuti tugas akhir, karena ketika kalian membuat tesis atau skripsi tugas akhir pasti nanti akan diminta untuk mengupload e-booknya di laman e-tesis ini. Kemudian ada yang saat ini masih tutup, yaitu reference management software, pengembangan aplikasi untuk bikin daftar pustaka secara otomatis. Jadi nggak perlu lagi tuh ngetik-ngetik susah-susah, karena dengan aplikasi ini nantinya kalian bisa bikin daftar pustaka secara otomatis, yang pasti bakal nguntungin kita banget gak sih teman-teman, ya kan? Segitu dulu ya resumeku tentang materi perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Malang. Terus lanjut ke materi selanjutnya. Halo,
Halo, kembali lagi bersama aku. Sekarang aku akan bikin resume video tentang profil akademik Universitas Islam Negeri Malang. Jadi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah PTKIN atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang berada di Malang, yang sudah terakreditasi A dan dia sudah termasuk dalam top university di berbagai rank yang bisa kalian temukan di internet kalau kalian mau nyari. Universitas Islam Negeri Malang punya lumayan berbagai macam fakultas yang bisa kalian pilih kalau kalian mau masuk ke UIN Malang. Contohnya adalah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang merupakan fakultas paling lama di UIN Malang. Kemudian ada Fakultas Syariah, which is fakultas saya. Kemudian ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Saintek, Fakultas Humaniora, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan yang notabene masih baru. Kemudian juga ada Fakultas Pasca Sarjana yang terdiri dari 16 prodi yang bisa teman-teman ambil kalau mau lanjutin studi S2. Kemudian berdasarkan roadmap kampus, UIN Malang tuh sekarang lagi gencar-gencarnya untuk promosi ya, nyari pengakuan dan reputasi dari internasional gitu, dengan cara mengikuti banyak event akademik yang sifatnya internasional, perekrutan mahasiswa internasional, kemudian membuat kurikulum yang berwawasan nasional juga, dan memperbanyak akreditasi baik yang sifatnya nasional maupun internasional seperti ISO. Juga mendorong dosen dan mahasiswa kalau melakukan penelitian untuk diupload tuh ke internet sebagai jurnal internasional. Jadi itu UIN Malang tuh tidak seperti kebanyakan universitas lain. Kita ini punya yang namanya Ulul Albab. Nah, Ulul Albab ini tuh apa sih? Ulul Albab ini tuh punya 4 pilar ya, yang nantinya akan membentuk intelektual yang ulama dan ulama yang intelektual. Generasi Ulul Albab ini diharapkan mampu menjadi lulusan yang berkarakter Islami tapi juga cerdas gitu. 4 pilar Ulul Albab itu antara lain ada kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional gitu teman-teman. Nah, untuk mewujudkan karakter mahasiswa Ulul Albab ini, UIN Malang punya satu ciri khas yang gak dimiliki oleh universitas Islam lain, yaitu ma'had. Jadi mahasiswa baru itu diwajibkan untuk tinggal 1 tahun di ma'had untuk menempa pendidikan Islami yang mungkin sebagian, karena UIN itu tidak hanya menampung lulusan saja, tapi juga SMA dan SMK, sehingga diharapkan dengan masukkan maba ke Ma'had Al-Jami'ah namanya, yang ada dengan taklim bahasa dan taklim Al-Quran serta afkar itu tadi, diharapkan mahasiswa bisa jadi lebih educated soal agamanya sendiri. Nah, ketika sudah lulus Ma'had Al-Jami'ah, nanti bakal diseleksi tuh dari 3.000-an lebih mahasiswa. Jadi dikerucutkan, jadi tinggal 40 aja nih untuk ngebantuin pembina ma'had mengedukasi adik-adiknya soal agama, dan tinggal di Ma'had Al-Ali namanya. Nah, di Ma'had Al-Ali ini mahasiswa-mahasiswa yang 40 tadi, yang pilihan tadi, bisa berkarya dan memproduksi jurnal-jurnal tentang keagamaan gitu. Nah, di UIN Malang ini juga ada kurikulum khusus yang merupakan implementasi dari Ulul Albab tadi,
yaitu di antara ada mata kuliah pengembangan kepribadian atau disingkat MPK yang terdiri dari mata kuliah dasar, keislaman, bahasa, dan juga filsafat. Kemudian ada mata kuliah fakultas, dan juga ada rumpun mata kuliah program studi yang semuanya itu nanti bakal dijelaskan lebih detail di PBAK fakultas yang belum dilaksanakan. Nah, jadi semua tadi yang udah aku jelasin ini bisa dipilih nanti macam-macamnya oleh kita mahasiswa, teman-teman mahasiswa ketika sudah melangkah ke semester 2 dengan konsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik yang ada di prodi masing-masing fakultas. Kemudian nanti di pertengahan semester mahasiswa mengikuti UTS atau ujian tengah semester, dan di akhir nanti mengikuti ujian akhir semester. Kemudian mendapatkan KHS atau kartu hasil studi yang di dalamnya nanti ada indeks prestasi per semester. Nah, kuncinya itu untuk biar cepat lulus, kalian harus mendapatkan IP minimal 3 karena IP kalian itu nanti bakal menentukan SKS yang bakal kalian ambil di semester berikutnya, dimana fullnya itu 24 SKS per semesternya. Nah, kalau misalnya IP kalian rendah, nanti kalian bisa ambil SKS-nya tuh dikit di semester berikutnya, dan itu bikin studi kalian jadi lama. Nah, kalau misalnya kalian konstan mendapatkan IP di atas 3, SKS-nya pun juga bakal mungkin konstan untuk dapat 24, 23 SKS gitu. Nanti kalian bakal lulus tepat waktu atau bahkan mungkin lulus lebih cepat. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu yang sekiranya bisa saya jelasin dari apa yang dijelaskan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Terima kasih. Yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Sebagai mahasiswa, kita enggak hanya dituntut untuk jadi pelajar yang baik, yang ulul albab, yang cerdas, yang berprestasi. Kita juga punya label yang namanya Agent of Change, di mana kita ini dianggap sebagai tonggak perubahan suatu komunitas atau bahkan bangsa. Dan ini juga terbukti ya, karena mahasiswa sudah sejak zaman Pak Soekarno, Pak Harto sampai sekarang membuktikan kalau mereka bisa menjadi jalan aspirasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat mereka ke pemerintah, gitu teman-teman. Nah, untuk itu makanya di kampus sendiri, di lingkungan kampus sendiri, tempat-tempat organisasi ini bisa kalian pakai dan ikuti kalau kalian mau mengembangkan minat bakat kalian atau mau mengembangkan skill organisasi kalian melalui yang namanya OMIK atau organisasi mahasiswa intrakampus. Nah, sekarang ini kita atau let's say aku mau ngebahas 2 OMIK yang ada di Universitas Negeri Malang, yaitu yang pertama ada DEMA dan Senat. Sekarang kita akan ngebahas tentang DEMA dulu nih. Nah, DEMA itu apa sih? DEMA itu adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di Universitas Konvensional biasa, ini tuh kayak BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, yang merupakan badan eksekutif di tingkat universitas yang berada di bawah SEMA gitu sebetulnya kalau dipikir-pikir. Nah, fungsinya DEMA itu apa sih? Fungsi DEMA adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan,
sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa. Terus tujuannya ada melaksanakan proker yang sudah disepakati Senat, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa, dan melaksanakan koordinasi kegiatan mahasiswa. Nah, di UIN Malang itu ada 6 kementerian nih di Dema. Ada Kementerian Dalam Negeri yang mengurus urusan internal kampus, ada Kementerian Luar Negeri yang mengurus hubungan kampus dengan kampus yang lain di sekitar Malang maupun di luar Malang. Kemudian ada Kementerian Sospol atau Sosial Politik yang mengembangkan kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan Soshupol. Kemudian ada Kementerian Agama yang merupakan identitas dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas sebagai bentuk untuk ngebantuin teman-teman mahasiswa sekalian untuk mengkoordinir proker, Dema, dan organisasi kemahasiswaan lain sebagai bentuk support dalam kreativitas mewujudkan cita-cita bersama. Kemudian ada Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai bentuk publikasi proker-proker yang sudah maupun akan dilaksanakan oleh Dema. Jadi tahun ini Demanya punya nama yaitu Kabinet Sakti, dan Kabinet Sakti ini punya proker-proker prioritas nih, antara lain adalah ada namanya Sahabat Besan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan sekitar. Kemudian ada Sapa Sekolah yang tujuannya adalah untuk membantu kampus mempromosikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ke SMA dan SMA SMK Malang Raya. Kemudian ada proker yang kaitannya dengan Sospol yang namanya adalah Ringla Parlemen yang digunakan untuk berdiskusi dengan para pimpinan birokrasi Republik Indonesia. Gitu. Kemudian ada SEMA atau Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa ini merupakan lembaga legislatif di tingkat universitas yang tugasnya adalah mengkoordinir Dema, UKM, dan HMJ. Yang tugasnya adalah merumuskan peraturan-peraturan organisasi kemudian akan dilaksanakan oleh Dema dan diturunkan ke fakultas-fakultas. Fungsi Dema ada advokasi, legislasi, pengawas, dan penganggaran, di mana tugasnya itu salah satu tujuan utamanya adalah untuk sebagai penjembatan aspirasi antara mahasiswa dan pihak terkait. Tugas Dema adalah mengawasi dan mengontrol Dema, memberikan persetujuan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan Dema, memberikan pengesahan pada setiap laporan pertanggungjawaban PJJ setelah agenda terlaksana, memfasilitasi aspirasi mahasiswa kepada pihak terkait. Nah, SEMA ini juga punya komisi-komisi nih. Komisinya ada advokasi hukum yang tadi tugasnya adalah untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa ke pihak-pihak terkait. Ada organisasi dan kemanusiaan yang mengawal Ormawa di seluruh UIN. Ada administrasi dan keuangan yang bertugas membuat peraturan organisasi dan juga administrasi. Kemudian ada informasi dan komunikasi yang bakal jadi publikasi terkait kerja Senat Mahasiswa. Nah, kalian pasti bertanya-tanya nggak sih kalau kalian pengen jadi anggota Dema dan SEMA syaratnya apa aja nih? Jadi syaratnya itu kan harus punya IPK minimal 3. Terus punya SK kepengurusan Ormawa minimal 1. Kemudian harus siap berkomitmen dengan pilihannya menjadi bagian dari SEMA dan Dema
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekian yang bisa saya sampaikan soal OMIK di UIN Malang. Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Selain kalian bisa mengembangkan skill berorganisasi kalian lewat OMIK, kalian juga bisa mengembangkan bakat dan minat kalian melalui UKM atau unit kerja mahasiswa. Nah, di Malang ini UKM-nya tuh ada 15 dan saya akan ngebahas beberapa darinya yang menurut saya menarik. Yang pertama ada yang namanya UKM Menwa atau Resimen Mahasiswa yang sudah ada sejak tahun 1959, ditemukan pertama kali oleh Ahana Sution. Nah, jadi itu sebenarnya apa sih fungsi dari Menwa? Fungsi dari Menwa adalah melakukan pembinaan, pemeliharaan, membantu kondusivitas kampus, membantu pelaksanaan aktivitas akademik, membangun bela negara, pertahanan keamanan negara bersama Polri. Jadi sebenarnya Menwa itu adalah mahasiswa yang dilatih militer. Jadi bukan hanya sekedar mahasiswa, tapi juga seorang yang paham akan militer. Kemudian ada pramuka nih. Buat teman-teman yang sejak SMA suka sama pramuka, waktu kuliah bisa juga nih ikut pramuka Pandega Universitas Islam Negeri Malang. Kemudian ada KSR PMI atau kalau di jenjang SMA disebut PMR, yang juga gak kalah keren, punya program kerja yang keren juga. Kayak salah satunya adalah donor darah yang biasanya dilakukan 1-2 kali selama setahun. Kemudian ada PSM GGB, Paduan Suara Gema Bahana UIN Malang, merupakan UKM untuk mengembangkan tarik suara sebagai wadah untuk meningkatkan minat dalam seni bernyanyi atau paduan suara. Ya, yang meskipun masih muda sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan. Salah satunya adalah medali emas dalam event JWCF tahun 2019 di Jakarta. JWCF itu Jakarta World Choir Festival dalam kategori folklore dan pop jazz. Kemudian ada UKM Seni Religius yang merupakan UKM yang berdakwah melalui seni. Ini sebagai wadah dalam mengembangkan seni dan skill organisasi, yang punya divisi sholawat, divisi gambus, nasyid, qasidah, qiraah, kaligrafi, dan MC. Tujuannya adalah membentuk kader seni Islami yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, dan kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi, yaitu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Kemudian ada TK2 atau teater komedi kontemporer yang bisa diikuti teman-teman yang punya minat dan bakat di bidang acting ataupun dekorasi panggung dan juga musik latar. Kemudian ada Mapalatur Sina, organisasi penyitaran satu-satunya di Winma. Yang kegiatannya itu ada resosil, yaitu rekreasi, sosial, olahraga, dan juga ilmiah. Kemudian ada Unior, unit olahraga yang isinya ada cabang olahraga sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kemudian ada Kotma PD atau Koperasi Mahasiswa Terang Padang Bulan yang menampung aspirasi teman-teman terkait kekoperasian. Dan mereka juga punya toko nih yang ada di bawah perpustakaan atau basement, toko serba yang juga ada counter pulsa, tempat fotokopi, dan juga menerima catering. Nah, itu dulu ya kira-kira yang bisa saya sampaikan mengenai
UKM-UKM yang ada di UIN Malang.